Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Maulina, NPM 21488111038. Saya di sini dari STKIP PGRI Bangkalan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan indikator dan penyusunan alat evaluasi. Simak di video selanjutnya. Perumusan indikator dan penyusunan alat evaluasi. Yang pertama ada pengertian indikator. Pengertian indikator dalam kurikulum 2006, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada prinsip-prinsip perumusan indikator. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kemampuan yang diharapkan yang dikuasai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam merumuskan indikator yaitu indikator yang dijabarkan dari kompetensi dasar. Yang ketiga ada komponen-komponen rumusan indikator. Nah, di komponen-komponen ini terdapat beberapa rumusan indikator. Yang pertama ada audiens atau siswa yang belajar. Komponen ini dinyatakan dengan siswa yang belajar untuk menguasai kemampuan yang diharapkan. Yang kedua ada behavior atau perilaku unjuk kerja atau performance. Nah, komponen ini terdiri atas kata kerja yang menunjukkan kemampuan yang harus ditampilkan siswa dan materi yang dipelajari siswa. Komponen tersebut dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional seperti menjelaskan, memberikan contoh, menyusun, membuat, merakit, menunjukkan, menganalisis, dan menyimpulkan. 3. Condition atau kondisi. Komponen ini dinyatakan kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan ketika siswa diminta menunjukkan atau mendemonstrasikan perilaku atau kemampuan yang diharapkan. Yang keempat ada degree atau tingkatan pencapaian atau kriteria. Nah, komponen ini mengacu pada tingkatan perilaku yang dicapai untuk menentukan keberhasilan atau penguasaan siswa terhadap kemampuan yang ditetapkan. Tingkatan perilaku ini dinyatakan dengan sejumlah objek perilaku yang harus dikuasai. Penyusunan indikator yang keempat yaitu jenis-jenis kemampuan hasil belajar. Di jenis-jenis kemampuan hasil belajar ini ada beberapa macam. Yang pertama ada kognitif. Nah, kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh adanya perubahan pada kognisi siswa. Kemampuan kognitif ini mengacu pada keberhasilan belajar yang berkenaan dengan pengembangan kemampuan otak dan penalaran siswa. Menurut Bloom, kognitif ini memiliki 6 tingkatan. Keenam tingkatan ini tersebut yang pertama yaitu kemampuan remember atau mengingat. Yang kedua ada understand atau mengerti. Yang ketiga ada apply atau menerapkan atau menggunakan. Yang keempat ada analysis atau menganalisis. Yang kelima ada evaluate atau memberikan penilaian. Dan yang keenam ada create atau membuat sesuatu yang baru. Nah, menurut Bloom sebelumnya, kognitif ini memiliki 6 tingkatan. Mari kita simak ke-6 tingkatan tersebut. Yang pertama ada mengingat atau remember. Tingkatan ini
ditunjukkan oleh kemampuan mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang atau yang disebut long term memory. Yang kedua ada mengerti atau understand. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan menangkap dan membangun makna atau arti dari pesan atau materi pembelajaran. Yang ketiga ada menerapkan atau apply. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan menerapkan atau menggunakan prosedur, konsep, hukum, atau rumus pada situasi baru. Yang keempat ada menganalisis atau analysis. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian dan menentukan hubungan antar bagian. Yang kelima ada memberikan penilaian atau evaluate. Hasil belajar evaluasi ini mengacu pada kemampuan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan pertimbangan yang dimiliki atau kriteria yang digunakan. Yang keenam yaitu membuat sesuatu yang baru atau create. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan memadukan elemen-elemen untuk membentuk suatu keutuhan dalam suatu pola atau struktur yang baru. Nah, jenis-jenis hasil kemampuan belajar yang kedua yaitu ada afektif. Hasil belajar pada ranah atau domain afektif ini mengacu kepada sikap dan nilai yang diharapkan dan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Ranah afektif ini mengemukakan 5 tingkatan hasil belajar afektif. Yang pertama ada menerima atau receiving. Hasil belajar pada tingkatan ini mengacu pada kepekaan siswa dalam merangsang atau stimulus dari luar. Yang kedua ada menanggapi atau responding. Nah, hasil belajar pada tingkatan ini mengacu pada reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus yang dari luar. Yang ketiga yaitu menghargai. Hasil belajar pada tingkatan menghargai ini mengacu pada kesediaan siswa dalam menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. Yang keempat ada mengatur diri. Hasil belajar pada tingkat mengatur diri ini mengacu pada kemampuan membentuk atau mengorganisasikan bermacam-macam nilai serta menciptakan sistem nilai yang baik. Yang kelima ada menjadikan pola hidup. Menjadikan pola hidup mengacu kepada sikap siswa dalam menerima sistem nilai dan menjadikan sebagai pola kepribadian dan tingkah laku. Jenis hasil kemampuan belajar yang ketiga ada psikomotor. Hasil belajar psikomotor mengacu pada tindakan fisik siswa untuk ditampilkan. Nah, psikomotor ini mengemukakan tingkatan hasil belajar pada ranah psikomotor sebagai berikut. Yang pertama ada apersepsi, yang kedua ada kesiapan, yang ketiga ada kegiatan terbimbing, yang keempat ada bertindak secara mekanis, yang kelima ada gerakan kompleks. Nah, materi selanjutnya yaitu penyusunan alat evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Menurut Sukardi 2009 mengemukakan bahwa evaluasi sumatif dapat dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guru dalam menentukan keputusan pada siswa selama pembelajaran. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna menentukan tingkatan pengembangan siswa dalam suatu unit proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada kriteria penyusunan alat evaluasi. Menurut Sukardi 2009 dan Slavin 1988, ada 3 kriteria yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan atau menyusun alat evaluasi. Yang pertama ada validitas. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi dalam mengukur konsep yang diukur sehingga alat evaluasi tersebut betul-betul mengukur yang seharusnya. Yang kedua ada reliabilitas.
mengacu pada ketetapan atau keejagan alat ukur dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. Yang ketiga ada dapat dilaksanakan. Kriteria ini berkenaan dengan kemungkinan alat ukur tersebut untuk dilaksanakan dilihat dari aspek biaya dan waktu. Nah, penyusunan alat evaluasi yang ketiga yaitu jenis-jenis alat evaluasi. Ada 3 jenis yang dapat dipilih oleh guru untuk mengukur penguasaan siswa terhadap indikator hasil pembelajaran. Yang pertama ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang menuntut peserta didik untuk menentukan suatu jawaban yang paling tepat atau memilih jawaban yang paling tepat. Yang kedua ada tes uraian. Nah, tes uraian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan. Yang ketiga ada tes kinerja atau tes perbuatan. Tes kerja kinerja ini menuntut siswa untuk mendemonstrasikan atau menampilkan kemampuan yang diukur. Sekian materi dari saya, sampai ketemu di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.